Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza judahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan, wa bi Muhammadin nabiy wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita memasuki hari Idul Fitri, di mana Allah berikan kemenangan yang besar bagi orang-orang beriman yang menyambut Ramadan dengan puasa Ramadan dan menyertainya dengan segala aktivitas amal kebaikan, sholat malam, sholat tarawih, sholat fardu, infak, sedekah, dan ditutup dengan zakat fitrah sebagai pembersih dari jiwa-jiwa kita. Sahabat semua, mari kita isi di hari yang fitri ini dengan kalimat pujian yang agung kepada Allah SWT, dengan kalimat takbir, dengan kalimat tahmid, dengan kalimat tahlil. Kita gaungkan alam semesta ini dengan kalimat takbir, tahmid, dan tahlil, senantiasa memuji asma Allah yang telah memberikan kenikmatan yang besar untuk kita semua. Sahabat semua, Idul Fitri, maka kita diingatkan kembali untuk kembali kepada kefitrahan, kembali kepada kesucian. Jika seseorang ingin mendapatkan Idul Fitri, maka mau tidak mau dia harus kembali mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya dari segala kotoran-kotoran perilaku, kotoran-kotoran perkataan yang tidak baik, dari tindakan-tindakan yang kurang baik, sehingga menjadikan dirinya seperti orang yang bersih dari dosa. Apa kata Allah dalam Al-Quran terkait dengan kefitrahan? Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nas 'alaiha
la tabdila khalqillah dzalika dzul qaimu walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Allah perintahkan kepada kita, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, ad-din Islam, ad-din Islam, inna dina indallahil Islam. Sesuai fitrah Allah, disebutkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Apa fitrah manusia? Fitrah manusia adalah tauhid, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Fitrah manusia adalah dia senantiasa mencintai sesuatu yang baik, tidak menyukai sesuatu yang kotor, baik perkataan maupun tindakan. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sahabat semua, di hari yang fitrah ini, maka Allah kembali tunjukkan sifat sayangnya kepada kita, bahwasanya ketika kita sudah semakin jauh dari agama, ketika kita sudah semakin jauh dari petunjuk Allah, maka yang terjadi adalah timbulnya berbagai macam persoalan-persoalan. Dimulai dari persoalan diri, kemudian merambat kepada keluarga, kemudian merambat kepada lingkungan, kemudian merambat kepada masyarakat, sampai kemudian puncaknya berbagai dimensi persoalan yang ada di suatu bangsa dan negara. Tidak lain tidak bukan, ini adalah buah kita, tindakan kita yang semakin menjauh dari ad-din, agama yang lurus, dinul Islam. Sahabat semua, maka di hari yang fitrah ini Allah kembali ingatkan, ayo kembali kepada agama. Ada dua golongan manusia di akhirat nanti, kelak di akhirat nanti. Golongan pertama adalah orang-orang yang ia kumpulkan bersama keluarganya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu innaka kadihun ila rabbika qadham famulaki. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Kata Allah, hai manusia, sungguh kalian akan kembali kepada Rabb-nya, kembali kepada Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, dia akan mendapatkan hisab yang dimudahkan, hisab yang mempermudahkan dia untuk mendapatkan apa yang segera ia dapatkan. Dan pada ujungnya nanti Allah akan kembalikan wa yanqalibu ila ahli masrura, dia akan kembalikan bersama keluarganya di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang pertama. Manusia akan dikumpulkan bersama keluarganya di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan. Sementara golongan yang kedua, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an? Yauma yafirul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana antara ibu dengan anaknya pisah, antara suami dengan istrinya pisah, antara saudara, kakak, adik dengan yang lainnya berpisah, tidak bertemu satu sama lain. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang anak yang menggugat kepada ibunya, wahai ibu, kenapa aku dilahirkan? Hanya karena dia mendapatkan catatan amalnya dengan kanan kiri, kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka. Dan ada seorang ibu juga menyesal melahirkan anak-anaknya. Mengapa aku melahirkan kamu yang menjadikan hari ini berkesusahan? Demikian juga dengan orang tua, suami istri saling bertengkar, saling menyalahkan. Maka di hari fitrah ini, sahabat semua, Allah peringatkan untuk kita semua, ayo kembali kepada kefitrahan. Wahai para bunda, catat baik-baik, jika harga sebuah rahim itu adalah sangat mahal, maka hendaknya apa yang dilahirkan oleh para bunda semua harus melahirkan sesuatu yang mahal barangnya, harus melahirkan manusia-manusia terbaik. Hari ini ketika pergaulan sudah semakin hebatnya, semakin dahsyatnya, semakin bertindak di luar batas-batas kefitrahan, maka ini tugas para bunda. Ketika para bunda menganggap bahwa rahim bunda adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya, maka pastikan sesuatu yang lahir di rahim para bunda,
orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang mampu mengantarkan para bunda semua untuk masuk ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Maka pastikan ketika para bunda hamil, dari hari pertama kehamilan itu, pastikan programnya adalah taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Tanamkan nilai-nilai agama yang baik sejak dari janin. Ajak calon jabang bayi tersebut untuk beribadah kepada Allah. Maka begitu dahsyatnya kurikulum ketika para bunda hamil. Ketika para bunda membaca Quran, si anak mendengarkan. Ketika para bunda memperbanyak sholat malam, dia ikut sholat malam. Ketika para bunda banyak berzikir kepada Allah, maka para anak juga akan mengikutinya. Dan hari ini banyak terjadi pergaulan yang di luar batas-batas kefitrahan, perzinahan, penyimpangan seksual, kesucian diri yang begitu mudah diobral. Mohon para bunda lindungi anak-anak perempuannya, jaga auratnya, ajarkan, tanamkan bahwa aurat itu perlu dijaga, bahwa kesucian itu wajib dijaga dari kecil hingga wafat nanti. Wahai para ayah, jika semua tetesan keringat yang engkau keluarkan demi membiayai keluarga hanya menghasilkan keluarga yang dikumpulkan oleh Allah dalam neraka jahanam, naudzubillah, maka itukah yang kita harapkan? Tentu bukan itu yang kita harapkan. Setiap tetesan keringat yang kita keluarkan hendaknya menjaga keluarga kita dari ku anfusakum wa ahlikum nara. Apa kuncinya? Bagaimana kurikulum Luqmanul Hakim? La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan pernah engkau sekali-kali menyekutukan Allah. Maka di hari yang fitrah ini Allah sayang kepada kita, diingatkan, ayo kembali kepada kefitrahan. Manusia itu pada prinsipnya adalah dia selalu butuh akan Allah. Dia akan mengesahkan Allah. Dia mencintai sesuatu yang baik-baik saja. Dia benci terhadap sesuatu yang kotor. Dia benci terhadap sesuatu yang bisa menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan. Oleh karena itu sahabat semua, mari di hari yang fitrah ini kita syukuri dengan kalimat-kalimat dzikir yang agung, kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat tahlil, seraya mohon kepada Allah semoga apa yang sudah kita kerjakan selama Ramadan benar-benar membekas untuk kita. Sahabat semua, Ramadan telah usai. Pertanyaan untuk kita, apakah kita akan kembali kepada kekufuran atau semakin menjadi pribadi yang lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Madrasah Ramadan apakah masih ada membekas untuk 11 bulan ke depan, atau justru kemudian kita menyerahkan diri kepada syaitan untuk kembali dijajah dan menjadi pribadi-pribadi yang tidak taat lagi? Na'udzubillah min dzalik. Sahabat semua, kita mohon kepada Allah semoga apa yang sudah kita kerjakan selama Ramadan benar-benar berdampak pada kehidupan kita semua, berdampak kepada 11 bulan ke depan. Dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita selama Ramadan, menjadikan diri kita, keluarga kita, semua orang-orang yang kita cintai berkumpul kembali di jannahnya nanti. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni semua dosa yang kami kerjakan ya Allah. Ampuni semua dosa yang telah kami lakukan, dosa yang sengaja maupun dosa yang tidak sengaja, dosa yang tampak maupun tidak tampak, dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang akan datang maupun yang telah lampau. Ya Allah ya Rabbana, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kedua dosa orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Berkahi sisa umurnya ya Rabb. Lapangkan kuburnya ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana,
Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, karena mereka lah kami bisa mengenal-Mu ya Rabb. Ya Allah, muliakan guru-guru kami ya Allah, karena mereka lah kami jadi mulia ya Allah. Ya Allah, ampuni anak cucu keturunan kami ya Rabb. Jangan Engkau jadikan anak cucu keturunan kami menjadi beban untuk kami di akhirat nanti. Jadikan anak cucu kami sebagai pembawa rahmat bagi kami, penyejuk bagi kami, qurrata a'yun yang mampu membawa kami. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar, mampu menggandeng tangan kami untuk masuk ke jannah-Mu. Ya Allah ya Rabbana, ampuni saudara-saudara kami ya Rabb. Bukakan pintu hatinya ya Rabb. Cerahkan hatinya ya Allah. Kasihkan kepada mereka siapapun yang belum menerima hidayah-Mu ya Rabb. Jadikan mereka semua orang-orang yang mencintai-Mu, yang mentaati-Mu. Ya Allah ya Rabbana, sungguh kami lemah ya Rabb. Kami butuh bimbingan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni tetangga-tetangga kami ya Allah. Mereka lah para penjaga-penjaga kami ya Rabb. Mereka lah saudara-saudara kami di luar saudara seiman, di luar saudara kandung ya Rabb. Ampuni ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, kami sadar betul bahwa apa yang kami kerjakan belumlah seberapa. Jika tidak dengan ampunan-Mu, maka niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, ampuni istri-istri kami ya Rabb. Ampuni ya Allah, jikalau ada kekurangan yang berkat pada kami ya Rabb. Ya Rabb, mereka lah pasangan-pasangan kami ya Rabb. Mereka lah pelipur hati kami ya Rabb. Jadikan kami semua adalah pasangan di dunia wal akhirah ya Rabb. Ya Rabb, ampuni para suami ya Allah. Mereka adalah penjaga hati para istri ya Rabb. Jadikan pasangan-pasangan ini pasangan di dunia wal akhirat juga ya Rabb. Bertemu di dunia dan bertemu di akhirat nanti ya. Jadikan para istri kami sebagai bidadari terbaik kami di surganya nanti ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, hamba hanya mohon kepada-Mu ya Allah di hari yang fitrah ini. Jangan Engkau jauhkan spirit Ramadan dari kami ya Rabb. Hiasi hari-hari kami dengan hari Ramadan. Ramadan boleh pergi, tetapi spiritnya jangan Kau pergi dari kami ya Allah. Ya Allah, mohon kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami ya Rabb. Panjangkan usia kami ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan berikutnya ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, jangan jadikan Ramadan bagi kami yang terakhir ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami mohon tolong. Sahabat semua, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yus'il lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah, hai orang-orang yang merasa punya iman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah sesuatu perkataan yang benar. Hari ini berbagai persoalan yang menimpa pada kita, jujurlah bahwa kita memang begitu menjauh dari syariat Allah, begitu kita meninggalkan aturan-aturan yang Allah berikan, begitu kita mengabaikan apa-apa yang Allah perintahkan. Maka kata Allah, jika kita mengakui kesalahan kita mengakui bahwa persoalan ini hadir karena kita menjauh dari syariatnya, maka apa janji Allah?
yuslih lakum a'malakum, Allah akan berbagi amal-amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah janjikan kemenangan yang besar. Semoga kita semua mendapatkan kemenangan yang Allah janjikan tersebut. Kita akui kesalahan kita, mari kita perbaiki kehidupan kita dengan selalu mendekat kepada Allah, berpegang teguh pada tali agama Allah. Niscaya Allah akan berbagi amal-amal kita, Allah akan ampuni dosa-dosa kita, Allah akan berikan kemenangan yang besar untuk kita. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aidil faizin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.